Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu sahabat rahimakumullah, senang dan bahagia sekali saya bisa kembali hadir bersama sahabat di program Pojok Surau. Hari ini di program Pojok Surau, mudah-mudahan di program Pojok Surau, tema kita kali ini adalah tentang kegalauan. Sebelumnya saya mendoakan Bapak Ibu sahabat rahimakumullah tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat menjalankan ibadah Ramadan 1441 Hijriah. Bapak Ibu sahabat rahimakumullah, tentu kita pernah merasakan kegalauan, kegelisahan, kegundahan yang tentunya membuat hati kita menjadi tidak enak. Ketahuilah Bapak Ibu sahabat rahimakumullah bahwa gundah gulana itu, kegalauan itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama karena ada sebabnya, dan keadaan yang kedua terlalu menginginkan sesuatu. Terlebih ketika hati kita sangat menginginkan dunia, entah itu berupa harta, berupa kedudukan, atau perkara-perkara lainnya. Bapak Ibu sahabat rahimakumullah, ketika hati kita sangat menginginkan, bahkan kita khawatir tidak mendapatkannya, sering hati kita ini menjadi gundah gulana atau galau. Apalagi di saat kita tidak berhasil mendapatkannya, kita menjadi sedih sekali. Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat dunya hammahu faraqallahu alaihi amruhu." Artinya, siapa yang keinginan terbesarnya adalah dunia, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Artinya, hatinya akan menjadi lemah, cepat galau dan cepat gelisah. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dan Allah akan jadikan kefakiran dalam kelupuk matanya. Matanya tidak akan pernah merasa kaya, mata tidak akan pernah merasa puas. Kenapa? Matanya selalu merasa kufur akan nikmat, matanya akan selalu merasa miskin dengan apa yang dia miliki. Ia tidak pernah merasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallah dalam kitabnya Majmu' Fatawa menyebutkan bahwa galau atau kegundahan seperti ini biasanya akibat daripada dosa, atau kita pernah menginginkan berbuat dosa dan memikirkan dosa. Lalu yang seperti ini apa sih obatnya? Nah, tentu kita akan mengobati dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita tidak tenang akibat dosa yang pernah kita lakukan ataupun terhadap dosa yang kita pikirkan. Maka banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu langkah penyelesaian dari kegalauan ini, yang pertama sekali, banyaklah berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sesuatu yang bermanfaat untuk hati ini selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah adalah solusi untuk hati ini menjadi tenang. Yang kedua adalah memperbanyak baca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah obat yang ada di dalam hati. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Yunus dikatakan, "Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izah min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudar wa rahmah lil mu'minin." Artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu peringatan dari Tuhanmu dan penyembuh apa yang ada di dadamu, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi jelas dalam ayat ini solusi bagi kita yang galau adalah dengan memperbanyak baca Al-Quran, karena dia sifa'u lima fis sudur. Dia adalah obat untuk dada manusia sebagai petunjuk dan sebagai rahmat. Bapak Ibu sahabat rahimakumullah, berarti Al-Quran adalah penyembuh. Iya, sedangkan galau dan gundah gulana itu merupakan penyakit hati. Maka Al-Quran disebut Allah sebagai penyembuh apa yang ada di hati.
Maka saat itu kita banyak membaca Al-Quran, mentadabur Al-Quran. Insya Allah dengan cara seperti ini hilanglah segala kegalauan yang ada di dalam diri kita. Yang ketiga, Bapak Ibu sahabat rahimakumullah, banyak-banyaklah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus ingat, sesuatu yang diharapkan, yang kita inginkan tidak mungkin teraih dengan sukses tanpa campur tangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa izin Allah tidak akan bisa kita peroleh. Apabila kita bertawakal kepada Allah, hanya kepada Allah, dan kita serahkan semua usaha kita pada Allah, dan kita berusaha untuk ridho atas apa yang telah ditentukannya, maka insya Allah hati kita tidak akan pernah gundah gulana. Kenapa pangkat saya tidak pernah naik? Kenapa kekayaan saya tidak pernah bertambah? Kenapa ilmu saya tidak pernah bertambah? Kenapa yang saya miliki hari ini biasa-biasa saja, tidak pernah meningkat? Nah, inilah yang akan diselesaikan jika kita banyak-banyak mengingat Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Takdir sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita terima dengan sewajarnya dan karena ikhlas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sahabat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, kuncinya adalah jangan pernah mengadu kepada manusia. Di saat gundah gulana, di saat galau, di saat sekali-kali kita mengeluh dan mengadu kepada manusia. Karena mengadu kepada manusia tidak ada manfaatnya sama sekali. Kenapa? Karena persoalan itu datang daripada Allah, maka kita selesaikan kepada Allah. Jika kita mengadu dan mengandalkan kepada manusia, ketika manusia lenyap, hilanglah tempat kita mengadu dan mengandalkan hal tersebut. Namun jika kita bergantung kepada Allah dan kita betul-betul mengharapkan ridho Allah, maka Allah pasti memberikan hal yang terbaik buat kita, walaupun pada saat itu bukan sesuatu yang menyenangkan menurut akal dan pikiran kita. Sebagaimana Nabi Yakub alaihi salam ketika sedih karena kehilangan anaknya bernama Nabi Yusuf alaihi salam, maka ia berkata, "Innama asku basi wa husni ilallah." Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihanku, kesusahanku hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Yusuf ayat ke-86. Saudaraku sekalian, Bapak Ibu sahabat rahimakumullah, maka dari itu saat kita ditimpa kegalauan, gundah gulana, segera obati hati kita dengan hal-hal di atas dan berusaha menjadikan hati kita yang tenang, tentram dengan obat Al-Quran, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tausiah ini bermanfaat. Ingat, kesombongan dan ketakaburan adalah awal dari kejatuhan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.